di Gerindra tuh nggak ada istilah politisi, bro. Oke, apa tuh istilahnya apa tuh? Pejuang politik. Wih, Ya. gila, ini mantap Karena banget Pak Prabowo itu kan kita di sini kan berjuang. Oh, Ada dinamika lain ya kan, kita capek-capek dukung Pak Ahok, ternyata kan geser. beliau keluar. Kalau nggak salah kartu Gerindra, KTA Gerindra dikembalikannya pakai ojek oleh beliau itu kan. Pak Prabowo merasa Pak Jokowi ini ya orang yang satu pandangan dengan beliau, sehingga akhirnya menjadi dekat, gitu kan, menjadi akrab, bahkan menjadi bestie karena pandangan-pandangannya sama. Tentu kita ingin momentum yang sudah bagus ini dilanjutkan, ya, prestasi kepemerintahan saat ini terus dilanjutkan ke depan oleh siapa? Yang paling kompeten, paling relevan adalah Pak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Bersama saya Habibur Rahman, pantengin terus ini acara Dia Talk. Halo, Yes, Bang. bro. Sip. Gimana, bro? Gue mulai, Bang ya. Ya, Gimana, Bang? mainkan. Habib? Alhamdulillah, Apa kabar, bro. Bang Habib? Iya, Ya, selamat dulu nih, Bang. Sebelumnya kemarin udah disahkan atau belum, Bang? Jadi wakil... sudah dilantik. Udah ya, lantik, Bang wakil ya? ketua. Menggantikan Abang kita juga, Bang. almarhum. Bang Desmond, Bang Senior kita ya. Senior kita. Jadi sekarang menjabat sebagai Waketum Partai Gerindra, Wakil ketuanya Pak Prabowo. Wakil Ketua Pak Prabowo. Ya, Waketum Siap. kan? Ketumnya Waketum, kan Pak Prabowo iya. kan? Siap, Ketua kan Pak Prabowo Wakilnya ya? Pak Prabowo kan? Keren nggak? Keren dong. Ya. Dan juga sekarang di Komisi 3, Bang ya, Wakil Ya. Ketua Komisi 3. Gimana, Bang? Di Komisi 3 kita lagi reses nih, proses kita lagi reses nih. Sekarang lagi bahas apa, Bang? Kayak kalau lagi hangat kan soal ini, Bang ya. Adanya RUU soal perampasan aset ya. Terus sampai mana, Bang, itu, Bang? Ya, kalau perampasan aset, ya saya sendiri belum updating ya, karena kita masih penyesuaian. Jadi saya itu dilantik seminggu sebelum reses kemarin. Oke. Lagi mau gaya-gaya ya kan, sebagai Waketum mau pimpin sidang, reses gitu kan, nggak jadi gitu kan. Tapi masalah-masalah di Komisi 3 sebetulnya banyak sekali ya persoalan agenda kita. Kalau undang-undang, setahu saya sekarang ada sekitar 4 undang-undang yang harus kita selesaikan lebih dahulu sebelum nanti kita bahas undang-undang perampasan aset, undang-undang narkoba, ya kan? Kemudian undang-undang HAPER ya, hukum acara perdata. Undang-undang, ada 2 lagi saya kurang persis ya, jelas sekitar ada 4 undang-undang. 4 undang-undang. Ya, undang-undang MK, Mahkamah Konstitusi. Satu lagi undang-undang sudah mau masuk apa ya, jabatan hakim atau apalah ya, pokoknya 3 Berarti sampai untuk 4 yang undang-undang. fokus publik itu soal perampasan aset tuh belum terlalu dibahas Justru yang ini sudah sangat mendesak. MK ini kan sudah hampir 2 kali masa sidang. HAPER ya, dengan ini tadi ya, acara perdata dengan KUHAP. Oh, KUHAP ya. KUHAP itu 1000 kali lebih penting daripada undang-undang perampasan aset. Oke. Kenapa? Karena kita berhukum, kita menegakkan HAM, ya, kita menjamin hak konstitusional warga negara yang memiliki terkena proses hukumnya dengan KUHAP. Dan kita tahu tiap hari banyak puluhan kan orang kritik pemerintah ditangkap, ditahan, ya kan? Dianggap penahanannya tidak prosedural, melanggar HAM. Ya itu semua diatur di KUHAP. Jadi hukum acara ya. Berarti sekarang tahapnya yang untuk perumusan KUHAP itu, Pak, udah sampai mana, Bang? Nggak tahu juga gitu ya, kita tahu, tapi yang jelas belum masuk ke Komisi 3. Oh, belum jadi masuk domain Komisi 3. saya itu adalah kalau sudah masuk ke Komisi 3 ya tentu kalau kita dilibatkan ya kita akan proses. Oke. Bang, sebelumnya kan nih abang kan dikenalnya sebagai aktivis, Bang ya. Kalau kita lihat apalagi tuh abang sering banget tuh dulu tuh mungkin publik tuh baru kenal abang tuh kan pada saat zaman 2017 kali ya, zaman Jokowi Ahok tuh yang abang buat advokat cinta tanah air gitu, Bang ya. Nah, itu kan untuk mendukung Pak Anies Sandi dan melawan Pak Ahok ya. Nah, sebelum ke sana gitu, Bang ya. Saya pengen tanya, udah seberapa lama sih, Bang, untuk jadi politisi sendiri? Apakah sebelum akta itu emang udah jadi politisi Gerindra atau itu udah jadi politisi Gerindra, Ya, Bang? kita kalau di
di Gerindra tuh nggak ada istilah politisi, bro. Oke, apa tuh istilahnya apa tuh? Pejuang politik. Wih, Nah, ya. gila, ini mantap Kita banget ada Pak Prabowo itu kan kita di sini kan berjuang. Oh, jadi nggak ada Jadi latar politisi, nggak ada ya? Latar belakang saya itu kan aktivis 98. Dulu ya dikejar-kejar dengan Pak Prabowo dan kawan-kawannya gitu kan. Oh, salah satu yang dikejar Pak Prabowo juga, Bang? Iya dong, kan saya Tangkap juga, Bang? sempat ya di Lampung kita ya ada di balik trali besi ya. Sempat cuma sebulan 2 bulan keluar zaman Orde Baru. Ya. Lalu tahun 2000-an saya lulus kan sekitar 99 tahun 2000-an ke Jakarta. Kita menjadi advokat yang membela kasus-kasus publik. Ya, pengacara lah. LBH gitu, Bang? Pengacara semacam LBH tapi ini lebih ekstrim lah. Kalau LBH masih ada gaji kan. Oke, ini Kalau kita benar-benar pure, Pro bono. kita pro bono, kita membela aktivis yang ditangkap karena berseberangan dengan pemerintah ke berbagai itu tempat. di tahun 2000-an tuh, Bang ya? Ya 2000-an ya, saya lulus kuliah sekitar 2000-an sampai ya 2009 ya kan saya baru masuk Partai Gerindra ya. Oke. Nah, masuk Partai Gerindra. Nah, baru masuk Partai Gerindra dengan Pak Prabowo itu saya ditugasi di bidang hukum dan advokasi. Pas langsung masuk partai 2009 Ya, itu? ketua bidang advokasi. Artinya ketua bidang advokasi itu kan kalau di partai adalah salah satu bagian yang memang fungsionalis ya, kerja benar. Karena kan kita mengadvokasi konstituen, mengadvokasi masyarakat ya seperti saya sebelumnya juga. Juga mengadvokasi partai, ya kan, dan kebijakan-kebijakan partai. Makanya kan ketika 2017, sebenarnya sebelum 2017 ada 2012. Nah 2012 itu kan Partai Gerindra mengajukan Pak Jokowi dan Pak Ahok. Nah, Abang jadi ketua Saya ketua bidang advokasinya malah Jokowi Ahok kan Ya, waktu itu? justru kan model-model melaporkan kecurangan yang dilakukan lawan. Ya. Itu kan awalnya di tim advokasi Jokowi Ahok itu. Oke. Ya kan? Kita lapor Bawaslu, kalau teman-teman tracking itu kan ada tuh sampai ketua Bawaslu DKI-nya diberhentikan waktu itu kan. Nah, kira-kira itu kegiatan kita lah sebagai advokat pejuang ya, yang berjuang beraktivitas di bidang politik. Baru jelang 2017 kita tahu kan ada dinamika lain ya kan, kita capek-capek dukung Pak Ahok, ternyata kan Geser. beliau keluar. Kalau nggak salah kartu Gerindra, KTA Gerindra dikembalikannya pakai ojek oleh beliau itu kan. Oh iya. Ingat aja coba KTA Gerindra dikembalikan pakai ojek ya kan. Dan banyak sekali atensi kerakyatan istilahnya gitu kan. Kita sampaikan ke beliau ternyata nggak terlaksana. Maksudnya kan seringkali ada kita menerima keluhan masyarakat soal ketidakadilan yang mereka alami di Jakarta. Kita teruskan ke beliau, ya harus diakui memang tidak diselesaikan. Sehingga ketika fix beliau keluar dari Gerindra dan juga terjadi kasus yang memprovokasi itu ya kita Soal Maida itu, Bang ya? Iya, macam-macam sebenarnya, bukan soal Al-Maidah secara teknis ya, bukan hanya itu, tapi memang ya kejadian itu memprovokasi orang untuk berkelahi kan. Nah, akhirnya ya kita maksimalkan fungsi advokasi termasuk Pilkada DKI, di mana kita mendorong minimalisirnya potensi kecurangan. Nah, itu kita lakukan ya, dan alhamdulillah ya bisa menang. Terutama yang paling berat kita hadapi itu adalah soal serangan fajar. Kita nggak tahu siapa yang melakukannya, tapi kalau teman-teman ingat di 2017 itu hari-hanya kan banjir beras. Ya. DKI. Yang ketangkap juga kan itu. Ya, ada temuan kan? Ada temuan kan kita itu? yang tangkap semua pasukan kita advokat itu. Itu di rumah gue tuh, Bang. Di daerah Kalideres sampai Cengkaring itu. Seluruh Jakarta ya. Kita sampai malam-malam kita subuh-subuh menangkap pelaku-pelaku politik uang. Ya, kita nggak tahu siapa pelakunya, tapi yang jelas banyak sekali beras berpuluh-puluh truk kalau salah waktu itu kan. Sampaikan ya, kita proses secara hukum lah, kita ke Bawaslu, kita ke kepolisian, dan alhamdulillah politik uang itu kan akhirnya bisa kita kalahkan dan menangkan Pak Anies ya.
Dan waktu itu Pak Anies menang gitu. Saya pengen banyak ngebahas Pak Anies tapi nanti dulu Bang. Ya, Belakang-belakang. boleh Saya aja. pengen penasaran kepo sama Gerindra dulu nih Bang. Siap. Lanjut Abang dari ketua advokasi itu di Gerindra naik jabatan sekarang menjadi waketum dong Bang ya. Iya. Oke Bang, saya mau nanya soal 2024 nih Bang. Kalau Yes. 2024 nih, kita tahu bahwasannya Gerindra dua pemilu sebelum ini selalu berada di 3 besar nih. Iya. PDI, Golkar dan Gerindra. Meskipun kemarin Gerindra nomor 2, 3 Bang. 2 perolehan suara. 2 perolehan suara. Perolehan kursi kita nomor 3. Oh, nomor 3 sama Golkar ya. Ya, sebenarnya apa Bang? Maksudnya strategi apa nih yang akan dilakukan sama Gerindra untuk pemilu 2024 ini, untuk apakah ada targetan untuk menjadi partai nomor 1 Bang? Ya tentu semua partai politik pasti bercita-cita menjadi pemenang pertama ya. Iya, cuman kan kita bisa lihat kalkulasinya nih kalau partai-partai. Ya, tapi kita lihat kalau sekian hari kan kian realistis. Yes. Kalau mungkin berapa bulan yang lalu gapnya tinggi sekali, sekarang Ya. tinggal 3-4% saja gap dengan partai PDP yang ada di paling atas. Ya. Kalau kita maksimal, saya pikir bisa kita mendapat yang pertama. Apa strategi buat maksimal itu seperti apa Bang? Maksimal Ya, dilakukan itu itu seperti ya. apa Bang? Kalau strategi yang maksimal itu kan sebetulnya natural. Namanya partai politik itu kan bagaimana peran mereka diakui oleh masyarakat. Oke. Jadi masyarakat itu tentu yang pertama berharap kita perform di parlemen. Ya. Kayak kita nih di sini di Komisi 3 ya. Selain kita kemarin memperjuangkan banyak sekali reformasi hukum di KUHP ya. Soal apa cara berhukum kita yang menjadi jauh lebih baik dengan KUHP baru, menggantikan KUHP kolonial. Lalu kita dituntut juga ada atensi kita ke masyarakat di dapil, ya kan? Di dapil itu kan terkait persoalan kehidupan mereka sehari-hari. Ya. Tapi kan gini Bang, apa 2014 dan 2019 itu kan naik nih suaranya Gerindra itu kan salah satunya mungkin disebabkan oleh di saat itu 5 tahun Gerindra menjabat sebagai oposisi gitu kan. Nah, ketika 2019 sampai 2024 ini kan Gerindra masuk dalam koalisi gitu. Apakah Partai Gerindra sendiri nggak takut untuk Justru kan melihat setelah di dalam koalisi kan di survei kita signifikan sekali peningkatannya. Ini kalau nggak salah terakhir kan itu ada di 19% Partai Gerindra. berarti sebenarnya nggak ada permasalahan Ya, Gerindra. justru malah lebih bagus. Kita lebih mudah berkonsolidasi, nggak diganggu sana sini kan. Ya, justru lebih bagus. Jadi setelah koalisi itu peningkatannya tajam sekali di survei Partai Gerindra. Nah, sebenarnya ini Bang, gue pengen tahu soal bagaimana dinamika internal Partai Gerindra ini untuk memilih ketua umum, Bang. Kita tahu Pak Prabowo itu semenjak 2012 ya, Bang, kalau nggak salah ya, menjabat sebagai ketum sampai saat ini gitu, Bang. Menjabat sebagai ketum. Sebenarnya bagaimana sih Bang dinamika pergantian ketua umum di Gerindra? Apakah bisa orang selain partai Prabowo tersebut itu bisa menjadi ketua umum Gerindra itu sendiri, Bang? Jadi berorganisasi yang namanya partai politik itu kan kedaulatan ada di tangan anggota. Betul kan? Nah, sepanjang anggotanya menghendaki Pak Prabowo, ya tentu kita akan memilih Pak Prabowo. Ya, dan kalau dicek hingga saat ini dari Gerindra, dari pengurus DPP, DPD, DPC, PAC, ranting, anak ranting, itu saya sebut dari pusat sampai ke bawah, sampai RW. Ya mereka semua maunya Pak Prabowo. Ya kita pilih Pak Prabowo, gitu. Apapun masalah. Dan nggak pernah ada satupun yang tingkat paling bawah itu namanya anak ranting. Tidak ada satu anak ranting pun ya yang menghendaki nama pimpinan kita, ketua kita selain Pak Prabowo. Oke, jadi emang solid dari Dan bawah. setahu saya tidak ada satu orang anggota. Kalau anggota itu kan seluruh ya, di bawahnya anak ranting sampai ke orang. Tidak ada satu orang anggota Gerindra pun yang menginginkan Partai Gerindra dipimpin oleh selain Pak Prabowo. Itu kan apa, kedaulatan anggota atau bukan? Ya, Itulah namanya kedaulatan anggota. Jadi ya kita akan pilih terus Pak Prabowo selagi beliau berkenan dan selagi beliau ya secara fisik mampu ya. Dan sekarang kan alhamdulillah beliau sehat terus. Ya, dan tiap
kongres, setiap KLB ya kita bikin beliau quote and quote terpaksa berkenan karena semua orang bilang begitu. Masih menjadi gate voter juga lah, maksudnya masih. Iya pasti. Ya. Jadi itulah yang namanya kedaulatan partai politik, kedaulatan anggota partai politik itu demokrasi yang sejati itu ada di mekanisme pemilihan ketum kami. Coba deh, mohon maaf di partai lain. Ada nggak sih pemimpin yang solid dukungannya selain Pak Prabowo? Saya tantang. Ya kan? Kalau orang mungkin 34 provinsi, ada satu provinsi calonnya lain. Ya kan? Misalnya 500 sekian kabupaten, ada berapa belas kabupaten calonnya lain. Ini bukan provinsi, bukan kabupaten, Pak. Sampai ke tingkat kota, sampai tingkat kecamatan, kelurahan, RW, RT, bahkan pribadi gitu. Semuanya menginginkan Pak Prabowo, nggak ada pecah sedikit pun. Itu namanya super solid. Super solid, Bang. Oke, Bang. Ini pertanyaan selanjutnya gini, Bang. Sebenarnya ini jadi pertanyaan umum juga sih, Bang ya. Setelah 2 kali ikut pemilihan, Prabowo ini kan berkompetisi dengan Pak Jokowi gitu, dan sekarang ini dekat gitu Bang sama Pak Jokowi, maksudnya berbeda gitu. Bukan hanya dekat, bestie, bilang bestie gitu. Pertanyaannya adalah Bang, apakah selama ini Pak Prabowo salah menilai Pak Jokowi? Enggak lah, kan kita namanya dinamika, kita kan berproses, ya kan, saling berinteraksi, tak kenal maka tak sayang. Ya jadi kan? udah kenalan kemarin Jadi belum? secara dekat ya, secara lebih lengkap ya. Jadi sebelumnya kan jarang bertemu, ya kan. Lalu ada satu kondisi di mana Pak Prabowo harus menentukan pilihannya itu 2019. Antara mempertahankan ego pribadi beliau dan ego kelompok pendukung beliau, ya, dengan keutuhan kita sebagai bangsa dan negara. Kan harus diakui waktu itu kan benar-benar kontradiksinya antagonis. 50-50 lagi. Jumlahnya kan bukan 60-40 gitu kan. Hampir 50-50. 50-50 betul. Kalau nggak selesai yang namanya konflik begitu dan terus berkelanjutan, yang terancam siapa? Bangsa dan negara. Ya kan, karena semua tahapan hukum kan sudah ya. MK, Bawaslu, DKPP sudah ditempuh. Ya kan, hasilnya kan dinyatakan kalah. Jadi kalau pilihannya waktu itu ya di luar hukum. Nah kalau di luar hukum kan pasti pecah, pasti ribut. Nah itulah saat itu Pak Prabowo bergabung, ya, menyatakan bergabung, ya, meredam semua potensi chaos itu. Ya kan? Nah dan setelah bertemu akhirnya Pak Jokowi juga besar hati, bukan hanya Pak Prabowo yang besar hati, Pak Jokowi pun besar hati. Mau merangkul Pak Prabowo, ya kan, dalam satu koalisi, dan disitulah beliau saling berinteraksi dan saling mengenal dalam konteks bukan pribadi, dalam konteks karakter kepemimpinan masing-masing. Itu yang disampaikan Pak Prabowo. Kekaguman beliau atas sosok Pak Jokowi ya, dalam konteks kepemimpinannya itu luar biasa. Di internal kami, Pak Prabowo sering rapat. Saya salut dengan Pak Jokowi ini. Dia bukan orang berpendidikan militer, tapi kepemimpinannya sangat efektif. Rapat-rapatnya nggak perlu panjang-panjang, tapi dia memberikan pengarahan-pengarahan yang efektif. Dan dia menguasai banyak hal, kata Pak Prabowo. Nah itu yang dikenal dan yang paling penting kata Pak Prabowo, beliau itu orang yang sangat bekerja keras. Ya, bisa hampir 20 jam sehari, mungkin tidurnya 3-4 jam saja ngurusin bangsa dan negara. Itu yang bikin Pak Prabowo merasa ya Pak Jokowi ini ya orang yang satu pandangan dengan beliau, sehingga akhirnya menjadi dekat, gitu kan, menjadi akrab, bahkan menjadi bestie karena pandangan-pandangannya sama. Kalau kayak Pak Prabowo itu mohon maaf, ya begitu juga Pak Prabowo kan. Bagi beliau itu udah hampir nggak ada family time, ya kan? Udah pasti family itu kayaknya. time-nya beliau tuh ya dengan kita-kita ini juga gitu loh. Para rekan orang-orang yang bekerja di sekitar beliau, itu family time beliau. Saking beliau bekerja keras. Akhirnya makanya ketemu dengan Pak Jokowi dan menjadi sangat akrab, saling support secara pribadi maupun dalam konteks kepartaian. Ya. Hasilnya kan sama-sama kita nikmati pemerintahan yang efektif selama 4 tahun ini. Nggak Bang, kita boleh mundur ke belakang nggak Bang? Mungkin Abang di situ lagi ngobrol sama Pak Prabowo atau gimana, saya kurang tahu Bang. Bisa nggak Bang? Saya sih penasaran Bang, gimana dulu tuh Pak Prabowo
bisa selegowo itu menerima menjadi menteri itu posisinya itu seperti apa sih Bang? Apa dinamika di dalam diri Pak Prabowo ataupun internal politiknya itu Ya. pasti banyak banget kontra atau sebenarnya pasti Ya kita tahu Pak Prabowo itu kan seorang patriot. itu sebelumnya berarti Pak Istana yang hubungin Bang ya? Saya nggak tahu secara teknis ya, Oke. tapi saya alam pikiran beliau itu kan seorang patriot yang rela berkorban, melakukan apa saja, mengorbankan apa saja demi bangsa dan negara. Saat itu benar-benar situasinya kritis, Pak. Kita sebagai bangsa, karena kan saya ada di lapangan. Iya. Tiap hari hampir chaos. Ya, kalau memang diteruskan, saya pikir bisa banjir darah, gitu kan. Balas membalas dan serang menyerang. Ya, tentu Pak Prabowo mensikapi itu harus mengambil respon yang tepat, gitu loh. Ya tentu komunikasi antara elit kita, ya kan, pimpinan-pimpinan kami akhirnya kan memang ada, ya kan ya. Sehingga ketika dibangun komitmen untuk bertemu dan lain sebagainya, akhirnya bertemu dan bicara hati ke hati. Oke. Ya, bicara hati ke hati, akhirnya ya ketemulah itu. Beliau jadi Menhan dan masuk dalam koalisi. Proses rekonsiliasi seperti itu ya Pak? Ya, proses rekonsiliasinya seperti itu sebenarnya. Ya, nggak terlalu rumit ya. Ya, kita bicara ngobrol, Pak Jokowi pun besar hati, legowo juga gitu kan. Yang legowo itu bukan hanya Pak Prabowo, Pak Jokowi juga legowo karena mau merangkul musuh dalam tanda kutip ya, orang yang disebut-sebut musuh politiknya gitu kan. Atau ada nggak sih Bang, ini ngasih bocoran aja gitu Bang, kali aja ada gitu Bang. Deal-dealan sebelum deal-dealan politik yang diberikan. Ya itu deal-dealannya. Apakah misalnya, dua lu sekarang jadi menteri gue 2024 maju gue dukung. Ada nggak kayak gitu-gitu Bang? Tahu ya. Tapi kesepakatan itu hal yang besar. Bukan konteks keuntungan pribadi atau kelompoknya masing-masing, bukan. Tapi buat bangsa dan negara. Kalau toh sekarang misalnya kita lihat Pak Jokowi disebut publik mendukung Pak Prabowo, ya karena proses interaksi itu tadi terjadi secara alamiah, bukan karena deal-deal tahun 2019. Oke. Di hari ulang tahun Gerindra, ya Februari lalu, ya Pak Jokowi memuji Partai Gerindra dan Pak Prabowo sebagai pihak yang sangat konsisten ya, mendukung pemerintahan beliau. Ingat kan ya, Februari ada, itu kan pidatonya ya kan yang di live streaming itu kan. Kami dukungan Gerindra di parlemen sangat maksimal, menjaga semua kebijakan pemerintah. Kinerja Pak Prabowo sebagai Menhan juga maksimal. Nah itulah, mungkin itu yang membuat Pak Jokowi merasa nyaman soal mendukung di tahun 2024 itu. Berarti untuk saat ini Bang, misalnya ini kan sering banget kita dengar ya belakangan ini gitu ya, beberapa ya isu lah gitu. Kenapa kok Gerindra sangat mendekati Pak Jokowi banget gitu, sampai ke baliho aja Pak Prabowo harus banget dipasangin sama Pak Jokowi gitu. Itu kan jadi pertanyaan, apakah emang jadi gini, ya kan pesan yang paling besar adalah kami berkomitmen. Ya, jadi untuk melanjutkan segala legacy, prestasi, capaian dan seluruh kebijakannya Pak Jokowi. Melanjutkan, komitmen kami keberlanjutan. Tentu itu jelas karena apa yang terjadi saat ini kan sudah sangat-sangat perform. Di tengah pandemi dan lain sebagainya kita masih bisa menjalankan negara dengan baik. Pertumbuhan masih bisa 5%. Negara-negara lain hancur lebur, Pak. Ada yang minus, ada yang segala macam, bahkan ada yang sampai ke perang, gitu kan. Padahal pandemi itu luar biasa dahsyat. Kita sudah selesaikan pandemi, orang masih sampai sekarang banyak negara yang bahkan belum kelar soal pandemi dan dampaknya. Dampaknya betul. Nah itu kami memandang ya kan pola kepemimpinan Pak Jokowi yang ada saat ini kan sangat-sangat pas. Dan itu kami komitmen untuk melanjutkan. Nah pesan utama ini ditangkap oleh kader, ya, oleh simpatisan, oleh publik, oleh rakyat. Dengan apa? Dengan membuat yang baliho-baliho begitu. Jadi baliho-baliho itu kan bottom up. Dari bawah. Masyarakat berinisiatif, ya kan, lalu saling mencontoh antar kader, bikin baliho begitu. Lalu kami tidak keberatan, bahkan sangat mendukung di DPP kan. Ya bagus itu bentuk kreativitas yang bagus. Pertama itu baliho-baliho itu kan menarasikan keberlanjutan seperti saya sampaikan tadi. Yang kedua itu adalah gambar-gambar ya yang sangat epik soal
ya kan, persatuan, Persatuan. ya kan, persatuan nasional. Hmm. Dua tokoh bangsa yang sama-sama kuat, istilahnya sama-sama panglima perang besar, di belakangnya pasukan sama-sama besar, sempat bertarung 2 kali, ya kan, 2014, 2019, sangat Tiba-tiba sengit. sekarang bestie. Lalu bisa bersahabat, menjadi bestie, dan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Siapa yang untung? Rakyat. Ya kan? Siapa yang menikmati? Rakyat. Tapi kan ada yang nggak Nah, suka itulah. juga, Bang. Nanti dulu, itulah semangat gambar tersebut, gitu kan ya. Ya, menurut saya itu bagus ya. Dan untuk kan ada juga gitu, misalnya kayak beberapa tokoh partai pengusung Pak Jokowi bilang ngapain sih gitu, kayak nggak pede aja gitu-gitu. Ya silahkan. Kalau orang kan namanya dunia sosial kan satu fakta, orang bisa menafsirkan macam-macam. Kita kan nggak bisa memaksakan cara pandang kita. Iya, ya. Kalau kita memandang sesuatu dalam konteks kebangsaan, misalnya ada yang memandang sesuatu dari sudut yang lebih sempit, dari sudut yang lebih sempit, ya kita nggak bisa cegah, nggak bisa larang. Silakan, saya kan rakyat yang bisa menilai. Oke. Jadi gimana nih, Bang? Pak Prabowo cawapresnya kira-kira diumumkan kapan, Bang? Ada bocoran nggak, Bang? Kan kita taat azas, taat undang-undang. Undang-undang mengaturkan Oktober 2023 Pendaftaran ya? pendaftaran. Iya, betul. Ya, itu kita pasti akan patuh pada ketentuan undang-undang. Sekarang kan sedang berkoalisi dengan PKB ya, yang udah pasti gitu ya. Terus jadi pertanyaan adalah, kenapa kok belum mau mengumumkan cawapres dari Pak Jokowi? Ya, Apakah emang Caimin ini, Gus Muhaimin ini nggak layak ataupun nggak Jadi soal perspektif? cawapres, penentuan cawapres ini kan bukan persoalan kami saja. Oke. Pertanyaan Anda juga kan bisa disampaikan ke capres yang lain, baca capres yang lain. Pak siapa Anies Baswedan misalnya. Ya nggak? Ya. Lalu Pak Ganjar bahkan yang secara elektoral ya, partai memenuhi presidensial threshold. Nggak perlu partai lain bisa nyalonkan capres dan cawapres. Kalau mau boleh susunan kabinetnya sekalipun bisa langsung disusun. Bisa ya. Ya enggak? Iya. Kenapa kok kami belum? Nah, ya itu kan bukan persoalan yang sederhana, ini persoalan yang dialami semua pihak. Bahwa kami mencari cawapres yang benar-benar tepat, sosok yang sangat tepat. Apa indikator Prabowo? Nanti dulu, sosok yang sangat tepat, karena itu harus dirumuskan secara cermat. Siapa yang membuat indikator? Adalah Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Ya, kita nggak mau intervensi beliau berdua, nggak mau deadline beliau berdua, nggak mau setir beliau berdua, atau beliau berdua pasti paham ada deadline KPU, ya kan? Tentu kan beliau pasti acuannya ke sana gitu loh. Dan beliau berdua juga kan pasti kayak main catur, hitung-hitung juga yang sebelah bagaimana, kapan diumumkan. Yang sebelah aja nggak ada tanda-tanda akan diumumkan gitu kan. Ya tentu kan beliau berdua punya strategi, punya cara yang sangat matang. Ya. Kita percayakan kepada beliau berdua. Nah, salah satu hal yang kemarin jadi pembahasan itu adalah bagaimana performa Pak Prabowo di kabinet, Bang. Ada dua hal yang disoroti oleh publik gitu ya. Soal food estate yang ditanggung jawab Pak Prabowo dan juga kemarin pembelian pesawat. Ya kalau itu saya nggak ngerti ya, hal teknis begitu ya, kan saya Komisi 3. Oh ya, oke. Ini nih Bang, kan sekarang kan dulu kan kedekatan Pak Prabowo sama Pak Anies ini kan dekat gitu loh Bang ya. Terus ada rumor juga katanya Pak Anies sempat ditawarin mendampingi Pak Prabowo di awal-awal sebelum Pak Anies mendekati di Nasdem gitu. Apakah benar kayak gitu Bang? Enggak pernah. Nggak pernah Bang? Nggak pernah. Nah, apakah ada kemungkinan Gerindra ini bergabung di koalisinya Pak Anies Bang untuk melihatnya itu Bang? Ya, saya pikir Masih ada sih kemungkinan hampir nggak mungkin. Dari mana ini rumusnya gitu kan? Karena Pak Anies kan yang paling lantang menyampaikan perubahan. Oke. Sementara kami yang paling lantang menyatakan keberlanjutan. Ini kan antara A dan B yang sangat nggak bisa ketemu dalam konteks politik, real politik ya. Nah, pada saat 2014-2019 kan Gerindra selalu bekerja sama dengan kelompok-kelompok organisasi Islam lah Bang ya.
Maksudnya kelompok gerakan Islam itu. Apakah di pemilu kedepannya ini Gerindra juga masih ingin bekerja sama dengan kelompok-kelompok? Kita tidak pandang latar belakang organisasinya. Sejak dulu juga kita nggak memandang itu. Salah kalau Anda bilang kita hanya membatasi diri pada kelompok-kelompok Islam. Enggak. Gerindra partai nasionalis, kita didukung oleh berbagai organisasi dari berbagai latar belakang agama. Coba cek, gitu kan. Jadi nggak ada kami memandang terjebak pada politik sektarian, nggak ada. Ya, begitu juga. Itu kemarin nggak ada, begitu juga besok kita tidak akan lakukan. Tentu kita, konstituen kita kan seluruh bangsa Indonesia, kita membuka diri ke seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama berjuang dengan Gerindra. Mau latar belakangnya apa saja, Islam, alhamdulillah bisa masuk. Kalau kelompok Nasrani mau masuk, puji Tuhan, ya nggak, kurang lebih begitulah, ya kan. Hindu, Buddha, semua, gitu kan. Latar belakang etnik, ya kan, Jawa, luar Jawa semua. Enggak, ya, kita minta untuk mendukung perjuangan kita, berjuang bersama-sama kita. Bang, pertanyaan terakhir Bang. Sebenarnya apa harapan Abang di pemilu 2024 ini, dan juga kan Abang nyalek lagi nih Bang ya di Jakarta, apa Bang yang pengen diharapkan gitu Bang? Ya, saya pikir yang paling penting ini kan prosesnya pemilu ini bisa berlangsung damai, tertib. Jangan ada lagi keterbelahan yang antagonis di antara warga masyarakat. Kan capek kita, ya kan? Gara-gara pemilu kita berkelahi, ya kan? Pemilu sudah selesai masih terus berkelahi gitu kan. Kita tidak ingin seperti itu. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan emas untuk maju ke depan, ya kan? Nah, itu yang kita inginkan pemilu. Tentu kita ingin momentum yang sudah bagus ini dilanjutkan, ya, prestasi kepemerintahan saat ini terus dilanjutkan ke depan oleh siapa? Yang paling kompeten, paling relevan adalah Pak Prabowo Subianto. Terakhir lagi Bang, bagaimana tanggapan yang ingin menggabungkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar? Ya, saya pikir namanya dinamika politik seperti itu kita sampaikan saja ke Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar. Balik lagi ya, kita harus tunggu itu Bang ya. Kita tunggu beliau berdua. Oke Bang, jadi Abang maju lagi Bang ya? Boleh Bang, iya dong, di mana Bang? Maju di Jakarta Timur. Jakarta Timur Bang ya? Abang None Encang Encingnya Babe, jangan lupa nih, aneh maju lagi Jakarta Timur. Dapil berapa Bang? Habibur Rahman, DKI Jakarta 1. DKI Jakarta 1. Oke, terima kasih Bang Habib udah sempetin ngobrol-ngobrol kita di Diatox. Semoga sukses. Menjalankan juga Gerindra semakin oke lah Bang ya. Oke, selamat jumpa. Jumpa Diatox Selanjutnya. Marco Top.